Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rara Safa dari Prodi Informatika kelas karyawan. Akan menjelaskan tentang struktur data. Apa sih itu struktur data? Nah, di sini struktur data dari namanya aja sudah terstruktur atau terorganisir. Berarti data yang diorganisir atau disebut dengan cara kita mengatur dan menyimpan data di memori komputer. Bayangin kalau buku-buku di perusahaan itu ditaruh sembarangan. Pasti repot dong carinya. Nah, itulah diadakannya struktur data agar sesuai klasifikasi dan kita mudah mencarinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 jenis struktur data. Yang pertama ada array, record, stack, dan queue. Oke, kita lanjut ke jenis struktur data yang pertama, yaitu array. Array itu bisa disebut dengan rak baris berurutan, atau lebih tepatnya kumpulan data dengan tipe sama dan disimpan dalam indeks berurutan. Indeks itu dimulai dari 0 ya teman-teman, bukan dari 1. Nah, ibaratkan ada kotak, ada 4 kotak, dan ada 4 angka di dalamnya. 4 kotak itu disebut indeks. Misalkan di dalam angkanya ada 80, 95, 75, dan 100. Nah, angka 80 itu berarti ada di indeks ke 0. Angka 95 ada di indeks ke 2. Angka 75 ada di indeks ke 3. Dan 100 berarti ada di indeks ke 4. Kelebihan dari array ini cepat akses. Kalau tahu indeksnya, langsung ambil datanya. Ukurannya tetap, mau nambah data, berarti harus bikin array lagi. Harus nambah lagi. Jenis berikutnya, atau jenis struktur data yang kedua, yaitu record. Record itu semacam formulir data ya teman-teman. Record adalah kumpulan file dengan tipe yang bisa berbeda-beda. Ibaratkan ada data mahasiswa, pasti ada nama dengan data string. Terus ada NIM dengan data angka, IPK dengan data desimal. Data-data itu disatukan di data yang sama dengan kolom-kolom yang berbeda. Itu record teman-teman, seperti formulir data. Nah, berikutnya struktur data jenis ketiga, yaitu stack. Yang biasa kita sebut adalah tumpukan ya teman-teman. Tumpukan itu berarti last in first out, kayak tumpukan piring. Piring yang ditaruh di atas pasti diambil dari atas, pasti diambil paling pertama. Last in first out, terakhir masuk, pertama keluar, kayak tumpukan piring. Nah, operasi dasarnya ada push, pop, dan pick. Push itu nambah data ke atas tumpukan, sedangkan pop ambil data dari atas, mengambil data dari atas, atau mengambil piring dari atas. Dan pick, lihat data paling atas tanpa mengambil, hanya melihat dan mengintip saja teman-teman. Nah, berikutnya ada data queue atau antrian. Antrian ini biasanya menggunakan data dengan metode FIFO atau first in first out. Yang pertama masuk, yang pertama juga keluar. Kayak antrian di kasir, pasti yang datang paling pertama, yang paling pertama dilayani juga teman-teman. Gak bisa kita nyelonong tiba-tiba masuk ke antrian pertama, gak mungkin dong. Ada 3 jenis operasi. Yang pertama NQ, DQ, dan front. NQ itu berarti masuk ke belakang antrian atau memasukkan data, namun memasukkan datanya di belakang antrian. Kalau DQ, keluar dari depan antrian.
Kalau push kan tadi mengambil data di atas tumpukan, mengambil data di bagian depan ya, di atas. Nah, ini terbalik, keluar dari depan antrian. Front, operasi front, atau lihat orang dari depan. Siapa sih orang yang berada di depan itu? Siapa sih yang bisa keluar duluan gitu. Nah, itu queue teman-teman, atau antrian. Biar gak cuma teori aja, kita langsung live coding dengan bahasa pemrograman Python, dan saya menggunakan text editor VS Code. Lanjut teman-teman. Di sini kita akan membuat data tumpukan piring dan membuat metode atau prosesnya, yaitu mengambil data dari atas atau pop ya dalam bahasa pemrogramannya. Saya akan share screen. Di sini saya menggunakan VS Code. Kita akan membuat data kosong ya, atau list kosong, tumpukan piring. Kan piring sambungan. Lalu kita akan membuat judulnya dulu ya teman-teman. Ibu men- menaruh, menyimpan piring. Ibu menyimpan piring. Lalu kita akan menambahkan data piringnya tersebut. Isi rak saat ini. Isi rak saat ini. Dengan mengambil data dari tumpukan piring. Langsung itu ya teman-teman. Yang ini tak. Tumpukan piring. Enggak. Ini terakhir. Habis ini. Nah, di sini kita tambahkan dulu print tumpukan piring. Tambahkan datanya dot append. Append itu menambahkan ya teman-teman. Kita kasih nama di sini piring bawah. Piring bawah. Oke, kita running dulu deh. Ibu menyimpan piring, siap saat ini piring bawah. Udah benar ya teman-teman. Lalu kita akan membuat 3 data atau 3 tumpukan piring. Sebagai contoh. Piring atas. Indonesia piring tengah. Lalu kita akan membuat data. Oh, lalu kita akan membuat proses pengambilan data dari atas atau pop ya teman-teman.
Berarti di sini coba kita kasih judul dulu. Adul. Adul mau makan. Ambil piring. Adul mau ngambil piring. Nah, kita buat variabel baru. Berarti piring adul ya teman-teman. Piring adul. Hmm, sama dengan tumpukan piring dot pop prosesnya. Nah, di sini kita akan menambahkan, bukan menambahkan, ya menambahkan data. Si Adul nih ngambil piring yang mana sih gitu. Dan Adul ambil piring. Mengambil datanya dari variabel piring Adul. Terus kita akan menambahkan data atau proses DQ. Enggak. Atau melihat datanya saja ya teman-teman tanpa mengambil data. Melihat data paling atas tanpa mengambil data. Jadi kita hanya perlu tahu aja data di sini tuh tinggal sisa berapa sih? Gitu. Sisa piring. Sisa piring saat ini dengan melihat data dari tumpukan piring, teman-teman. Coba kita lihat. Adul mengambil piring. Adul ambil piring. Adul ambil piring yang mana sih? Piring atas. Jadi yang pertama diambil adalah piring atas. Sisa piring saat ini berarti tinggal piring bawah dan piring tengah aja, teman-teman. Jadi kita bisa lihat nih, oh datanya tinggal berapa sih? Nah, dengan cara mengambil variabel dari si tumpukan piring ini. Mengambil data dari tumpukan piring. Oke, itu saja penjelasan dari saya tentang stack atau tumpukan ya, teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.